Di desa pinggir hutan, hidup seorang ayah bernama Pak Rahmat. Ia seorang buruh tani yang hidup sederhana bersama istri dan dua anaknya, Siti yang duduk di bangku SMP dan Rizal yang baru kelas 3 SD. Setiap hari Pak Rahmat bangun pukul 4 pagi. Sebelum ayam berkokok, memulai harinya dengan doa yang khusyuk. Ia tahu tidak ada hal yang lebih berharga dalam hidupnya selain keluarganya. Namun kehidupan tidak pernah mudah. Ladang tempatnya bekerja mulai kehilangan kesuburan dan penghasilannya menurun drastis. Harga kebutuhan semakin tinggi, sementara upah buruh tani tak pernah naik. Suatu pagi, Pak Rahmat sedang menikmati secangkir kopi pahit sebelum berangkat bekerja. Istrinya, Bu Siti, dengan ragu berkata, "Pak, uang belanja bulan ini tidak cukup. Siti butuh seragam baru untuk sekolah, dan Rizal juga harus bayar uang buku." Pak Rahmat terdiam sejenak. Ia tahu bahwa tak ada uang lebih, tapi ia ingin melihat anak-anaknya tidak berhenti sekolah. Baginya pendidikan adalah satu-satunya jalan agar anak-anaknya tidak mengulangi nasibnya. Dengan tekad bulat, Pak Rahmat memutuskan untuk mencari pekerjaan tambahan. Setelah bekerja di ladang hingga sore, ia melanjutkan malam dengan menjadi kuli angkut pasar. Jarak dari desa ke kota sekitar 7 km. Dan ia hanya memakai sepeda tua yang sering mogok di tengah jalan. Hari pertama ia bekerja di pasar, hujan turun deras. Pak Rahmat mengayuh sepeda tua itu dengan susah payah. Tubuhnya basah kuyup. Sesampainya di pasar, ia langsung membantu mengangkut karung-karung beras. Tangannya yang kasar semakin melepuh, tapi ia tidak mengeluh. Ketika malam semakin larut, tubuhnya mulai lelah. Namun di benaknya hanya ada wajah Siti dan Rizal. "Aku harus kuat," dalam pikirannya. Dalam semalam ia hanya mendapatkan upah Rp20.000, tapi baginya itu adalah berkah besar. Hari-hari berganti dan rutinitas berat itu terus dijalani. Pagi hingga sore ia mencangkul di ladang. Malamnya ia memanggul beban di pasar. Ia nyaris tidak punya waktu istirahat. Kadang ia hanya tidur 2 atau 3 jam dalam sehari. Suatu hari, tubuh Pak Rahmat ambruk di ladang. Rekan-rekannya segera membawa pulang. Saat itu dokter desa mengatakan bahwa Pak Rahmat kelelahan parah. "Bapak harus istirahat. Jangan terlalu memaksakan diri," kata dokter. Namun, bagaimana ia bisa berhenti? Kebutuhan keluarga terus mendesak. Dalam diam ia kembali bekerja dengan tubuh yang belum sepenuhnya pulih. Satu malam, saat ia pulang dari pasar, sepedanya mogok di tengah jalan. Jalan desa yang gelap dan sepi membuatnya harus mendorong sepeda itu hingga ke rumah. Sepanjang jalan, ia memikirkan nasib anak-anaknya. Ketika akhirnya tiba di rumah, ia melihat Siti sedang belajar di bawah lampu minyak, sementara Rizal tertidur dengan buku di tangannya. Melihat itu, lelahnya seolah menguap. Ia yakin semua pengorbanannya tidak akan sia-sia. Tahun berganti tahun, Siti berhasil lulus SMA dengan nilai yang terbaik. Ia bahkan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di kota. Sementara Rizal yang kini duduk di bangku SMA mulai membantu ayahnya di ladang. Suatu sore, saat mereka duduk bersama di depan rumah, Siti berkata dengan penuh haru, "Ayah, semua ini berkah ayah. Aku janji, setelah lulus kuliah, aku akan membantu ayah dan ibu." Pak Rahmat tersenyum. Matanya berkaca-kaca. Meski tubuhnya mulai rentah, ia merasa hidupnya penuh berkah. Ia telah melewati berbagai rintangan, namun cintanya pada keluarga membuatnya bertahan. Kini di usianya senja, Pak Rahmat tidak lagi harus bekerja keras.
Anak-anaknya telah berhasil. Siti menjadi seorang guru dan Rizal bekerja sebagai teknisi di kota. Setiap bulan mereka mengirim uang untuk memenuhi kebutuhan orang tua mereka. Pak Rahmat kini menikmati harinya dengan damai. Ia sering duduk di teras rumah, mengenang perjalanan hidupnya. Semua lelah, sakit, dan keringat itu kini terasa manis. Hidup memang penuh perjuangan, pikirnya. Tapi selama kita melakukan dengan cinta, semua akan indah pada waktunya. Itulah kisah seorang ayah yang tidak menyerah pada kesulitan demi menghidupi keluarganya. Semoga cerita ini dapat memberikan inspirasi tentang arti cinta, pengorbanan, dan keteguhan hati seorang ayah kepada keluarganya.